Negeri kepulauan di garis batas antara Indonesia dan Australia kini jadi sorotan utama di kawasan sekitar. Situasi tegang muncul setelah muncul kecurigaan adanya gerakan militer Australia di area Pulau Deli. Pemerintah Indonesia langsung mengirimkan pasukan khusus Angkatan Laut untuk menjaga keamanan area tersebut. Apakah ini merupakan awal mula konflik terbuka di wilayah Asia Pasifik atau hanya kesalahpahaman antar negara yang berpotensi berkembang lebih besar? Indonesia dan Australia sudah lama menjalin hubungan yang rumit, terkadang akrab, terkadang terjadi gesekan. Mulai dari era pemerintahan Orde Baru hingga era setelah reformasi, masalah batas wilayah dan pengaruh kekuatan politik sering menjadi hal yang sensitif dalam hubungan kedua negara. Eksistensi pulau-pulau kecil di area perbatasan menjadi sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan Laut Timor dan area selatan Papua. Pulau Deli, meskipun ukurannya kecil dan kurang dikenal masyarakat luas, ternyata punya nilai strategis dari sisi militer dan ekonomi. Pulau ini terletak di jalur lalu lintas kapal internasional dan dekat dengan zona ekonomi eksklusif yang kaya akan sumber daya laut. Dalam beberapa tahun terakhir, Australia semakin aktif mengembangkan pengaruhnya di wilayah Pasifik, termasuk memperkuat kekuatan militernya di bagian utara. Sementara itu, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai memperkuat sistem pertahanan negara, khususnya di daerah-daerah rawan seperti perbatasan Kalimantan, NTT, hingga Papua. Langkah ini dianggap oleh sebagian negara sebagai tanda tindakan agresif, meskipun bagi Indonesia ini adalah bentuk pelaksanaan kedaulatan. Situasi ini semakin memanas ketika informasi dari intelijen menunjukkan adanya aktivitas kapal Australia yang diduga mendekati wilayah Pulau Deli. Ditambah lagi dengan laporan dari nelayan setempat yang melihat pesawat tanpa awak dan pesawat pengintai asing, tingkat kewaspadaan Indonesia pun meningkat tajam. Puncak ketegangan dimulai ketika pemerintah Indonesia menerima data dari satelit yang menunjukkan keberadaan kapal perang Australia dalam jarak kurang dari 22 km dari Pulau Deli. Tidak ingin mengambil risiko, Komando Armada RI segera mengirimkan pasukan marinir ke pulau tersebut. Rekaman video pendaratan pasukan ini sempat viral di media sosial dan menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan masyarakat. Pihak Australia membantah tuduhan telah melanggar wilayah. Mereka berdalih bahwa kegiatan mereka merupakan bagian dari patroli untuk menjaga kebebasan navigasi, alasan yang sering dipakai dalam dinamika di Laut Cina Selatan. Akan tetapi bagi Indonesia, keberadaan kapal militer asing di dekat wilayah yang rawan adalah bentuk provokasi secara langsung. Pemerintah Australia sempat memanggil Duta Besar Indonesia untuk meminta penjelasan. Namun di dalam negeri, reaksi masyarakat Indonesia justru sangat mendukung tindakan TNI. Semangat kedaulatan, cinta tanah air, dan kehormatan bangsa kembali menguat di tengah masyarakat. Pemerintah Indonesia pun segera meningkatkan komunikasi diplomatik melalui ASEAN dan PBB. Beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste menyampaikan kekhawatiran dan mengimbau agar situasi mereda. Namun, tindakan nyata tetap difokuskan pada pengamanan Pulau Deli dan daerah sekitarnya. Dari sudut pandang geopolitik, ketegangan ini bukan kejadian yang berdiri sendiri. Wilayah Asia Pasifik saat ini menjadi arena baru perebutan pengaruh antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan sekutu-sekutunya termasuk Australia. Dalam konteks tersebut, Indonesia yang sedang memperkuat pertahanan dan membangun kepercayaan di mata dunia dilihat sebagai kekuatan penyeimbang yang mengganggu dominasi yang sudah lama ada. Pulau Deli mungkin hanya sebuah simbol, namun di baliknya terdapat isu strategis, penguasaan jalur logistik, sumber daya laut, dan akses komunikasi bawah laut. Dalam hal ini, negara yang mengendalikan titik-titik kecil seperti Deli berpotensi menguasai lalu lintas ekonomi dan militer di kawasan tersebut. Dari perspektif ekonomi, ketegangan ini berdampak signifikan pada investasi. Investor mulai mengevaluasi kembali risiko yang terkait dengan geopolitik di Asia Tenggara. Fluktuasi nilai tukar mata uang kawasan terjadi, dan indeks bursa di Indonesia serta Australia mengalami penurunan sementara. Namun, Indonesia menerima dukungan dari beberapa negara yang mendukung posisi anti-intervensi. Negara-negara BRICS, termasuk China dan Rusia, secara tidak langsung menunjukkan dukungan terhadap hak Indonesia dalam mengawal wilayahnya.
Ini dapat membuka peluang untuk meningkatkan kerja sama militer dan ekonomi baru di luar kerangka tradisional Barat. Bagi Indonesia, ketegangan ini memperkuat pentingnya membangun pertahanan yang terintegrasi di wilayah timur. Proyek untuk membangun pangkalan militer terpadu, radar bawah laut, dan jaringan drone pengintai kini dipercepat. Ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keamanan wilayah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan pusat pertumbuhan baru. Bagi Asia Tenggara, insiden ini menjadi pengingat bahwa perbatasan tidak hanya terkait dengan peta, tetapi juga dengan kedaulatan yang terus-menerus diuji. Negara-negara seperti Filipina dan Vietnam pun mulai memperhatikan ketegangan ini dengan seksama, karena situasi serupa bisa terjadi di wilayah mereka. Australia sendiri kini menghadapi kondisi yang sulit. Tekanan domestik meningkat dari kelompok oposisi yang menganggap pemerintah mereka gagal dalam menjaga hubungan baik dengan Indonesia. Di sisi lain, mereka juga harus menghadapi tuntutan dari sekutu-sekutu Barat yang mengharapkan Australia tetap berperan aktif dalam menjaga keamanan jalur strategis di Asia Pasifik. Komunitas internasional mengamati situasi ini sebagai bagian dari perubahan geopolitik di kawasan. Ketika negara-negara berkembang seperti Indonesia mulai menunjukkan kepercayaan diri dan tegas dalam menjaga kedaulatan, sistem hubungan internasional akan mengalami perubahan besar. Ketegangan ini mungkin tidak akan berujung pada konflik terbuka, tetapi risiko eskalasi tetap tinggi. Diprediksi bahwa pemerintah Indonesia akan memperkuat kerja sama militer bilateral, terutama dengan mitra non-tradisional seperti India dan Turki untuk merespons tekanan dari Barat. Langkah diplomasi melalui ASEAN akan menjadi sangat penting. Indonesia kemungkinan akan mendorong pembentukan protokol bersama mengenai wilayah sensitif dan operasi militer di dekat perbatasan. Ini diharapkan dapat menghindari insiden serupa di masa mendatang. Di sisi lain, modernisasi militer Indonesia akan dipercepat, termasuk pembelian kapal selam, drone strategis, dan sistem deteksi maritim yang canggih. Dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia berpotensi menjadi negara dengan kemampuan maritim paling unggul di Asia Tenggara. Sementara itu, Australia perlu memperbaiki citranya. Jika tidak segera merestrukturisasi komunikasi diplomatik dan strategi kawasan, hubungannya dengan Indonesia bisa memasuki masa sulit yang dapat berdampak luas pada perdagangan, kerjasama dalam bidang pertahanan, dan stabilitas regional. Ketegangan antara Indonesia dan Australia mengenai Pulau Deli mencerminkan kenyataan bahwa kedaulatan bukanlah isu yang telah lampau. Ini merupakan tantangan nyata yang memerlukan kesiapan militer, keahlian diplomasi, dan solidaritas nasional. Indonesia telah menunjukkan ketegasan yang jelas. Pulau Deli menjadi lambang bahwa kedaulatan adalah sesuatu yang tak bisa ditawar. Indonesia tidak bisa berpangku tangan jika integritas wilayahnya terancam, tanpa memandang siapa pelakunya, bahkan jika mereka berasal dari negara sahabat. Kejadian ini juga menegaskan betapa pentingnya menciptakan kekuatan nasional yang merata dari ujung barat hingga timur. Ini tidak hanya mencakup sektor ekonomi, tetapi juga meliputi pertahanan dan hubungan internasional. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus tetap waspada, tetapi tidak terbawa emosi. Kematangan dalam geopolitik sangat diperlukan di tengah dunia yang semakin rumit dan penuh persaingan. Mari kita terus mendukung pemerintah dan TNI dalam mempertahankan kedaulatan NKRI, menyebarluaskan informasi yang benar, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya wilayah timur Indonesia.